Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, kemudian setelah Nabi sujud, angkat kepalamu. Mau apa hai Muhammad? Kata Nabi berikutnya, aku berkata saat itu, ya Rabb, umatku sangat banyak, yang akan masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Terus, maaf Bapak Ibu, para ulama ahli tauhid dan akidah sepakat mengatakan, ketika terjadi pertanyaan-pertanyaan model seperti ini dari Allah kepada makhluk, bukan berarti Allah nggak tahu makhluk ini mau jawab apa, jawaban sebenarnya apa. Allah tuh maha tahu. Hanya untuk menyempurnakan penyampaian risalah kepada makhluk, maka ini dilakukan oleh Allah dan diberitakan lebih awal. Ya, lalu terus gimana? Ya Rabb, tambahkanlah untuk umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka ternyata Allah mengabulkan doa Nabi. Muhammad, permintaanmu dikabulkan. Setiap 1.000 orang dari yang 70.000 itu akan membawa 70.000 yang lain. Berarti 70.000, setiap 1.000-nya membawa 70.000 yang lain. Kalikan saja, hasilnya berapa? Saya tunggu setengah menit. 4.900.000. 4.900.000. 70.000 kali 70. Kan gitu tadi. Setiap 1.000 membawa 70.000 yang lain. Sementara jumlahnya awalnya adalah 70.000, artinya 70 kali 70.000. Hasilnya adalah 4.900.000. Ada peluang masuk tuh. Kita ada peluang masuk. Bapak Ibu yang kami muliakan, masalahnya begini Pak. Masalahnya ketika Nabi menyebutkan umatku akan masuk surga tanpa hisab 70.000 orang. Sahabat langsung loncat ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, doain aku dong. Aku salah satu dari yang 70.000. Maka Nabi pun mendoakannya. Selesai. Abu Bakar berdiri juga. Ya Rasul, aku juga minta didoain. Doain aku ya Rasul. Kata Rasul, sayang, stok untuk bisa dimasukkan ke 70.000 lewat doa saya cuma 1 dikasih Allah. Dan itu kamu udah didoain oleh sebulan. Kamu usahakan sendiri deh Abu Bakar. Coba, kelas Abu Bakar saja disuruh oleh Rasul usahakan sendiri. 70.000. Nah masalahnya sekarang, ketika Rasul meninggal, berapa orang jumlah para sahabat Nabi semua? Berapa orang? Kalau nggak tahu cepat bilang nggak tahu. Gitu kek. Jadi biar cepat lancar. Nggak tahu Ustaz. Berbeda pendapat, perbedaan tipis. Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 110.000 jumlah sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi meninggal. Lah yang masuk surga tanpa hisab cuma 70.000. Sementara imannya para sahabat udah Nabi katakan sendiri. Jangan pernah kamu mencaci maki sahabatku, kata Nabi kan. Kalau sempat salah seorang di antara kamu punya harta sebesar gunung Uhud, emas padat luar dalam, berani diinfakkan di jalan Allah, belum sampai iman kamu yang seperti itu seujung kukunya iman sahabatku. Lah sahabat Nabi aja yang jumlahnya ketika Nabi meninggal di atas 100.000-an orang. Sementara yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000. Makanya Nabi sujud lama-lama, minta penambahan, dan Allah tambahkan. Jadi 4.900.000 orang. Ada peluang nggak Bapak Ibu ini? Ada peluang? Tanya diri, tepuk dada, lihat benar-benar cocok nggak? Ya, sebelum nepuk dada, tanya diri, ini cocok nggak? Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, singkatnya,
manusia yang lain. Yang ini nih gimana ceritanya, Pak? Yang udah pakai kendaraan tadi. Nangkring nggak di padang mahsyar? Nangkring nggak di padang mahsyar? Ngapain di padang mahsyar? Nggak akan dihisap. Ya kan? Kalau nggak akan dihisap, berarti orang ini langsung lewat. Numpang lewat doang di padang mahsyar. Dia pakai kendaraan. Jangan pernah dibayangkan kendaraannya ada kuda dan ada roda dua, kayak pedati begitu. Lama amat nyampe nya. Kendaraannya orang-orang ini, subhanallah. Saat mereka diantarkan ke titian menuju ke seberang, kata Rasulullah, hanya seperti mengejapkan mata langsung sampai di seberang. Kendaraan apa yang mereka tunggangi itu? Kecepatan apa? Ya Allah, sampai sekarang pun nggak ada teknologi di bumi ini sampai hari kiamat yang sanggup menyaingi kecepatan teknologi Allah ini. Kendaraan itu yang akan dinaiki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Satu kerjap panjang mata sampai langsung di seberang. Padahal titian itu luasnya, jadi drum, tempat minyak tanah yang besar tuh, ya. Itu Pak, ini nerakanya. Ini nganga permukaan drum yang ternganga. Kalau kita buat tali, nah ngangaan depan itu, bukaan yang di depan itu, paling atas itu, diumpamakan oleh Rasulullah kalau seluruh isi langit dan bumi dimasukkan ke dalam mulut neraka jahanam itu, maka seluruhnya akan mampu masuk ke dalam, saking luasnya dan jauhnya. Tak kebayang deh. Dan kita harus meniti di atas itu. Nggak kebayang. Sementara orang ini yang masuk surga tanpa hisab, hanya sekejap mata nyampe ke seberang. Alangkah nyamannya, alangkah indahnya, alangkah asiknya. Sementara orang beriman yang lain jalan. Kalaupun ada yang naik kendaraan, paling-paling secepat kilat. Kilat kecepatannya berapa? 1 jam berapa kecepatan kilat? Nggak usah 1 jam, 1 detik. Kecepatan kilat 1 detik adalah 200.000 kilometer per detik. 200.000 kilometer per detik kecepatan cahaya. Sementara ujung ini ke ujung ini berapa jauhnya? Udah nanti kita bahas ya. Kalau dibuat papan tulis ini nggak ketemu nolnya tuh, 0 panjangnya. Subhanallah kaum muslimin yang kami muliakan. Kita kembali. Nah, yang tadi jalan dalam keadaan telanjang bulat dengan berbagai macam model dan bentuk, setelah sekian lama perjalanan melelahkan, memang nggak boleh berhenti, mereka baru sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar betul-betul pemandangan sejauh mata memandang, gurun Sahara putih. Khusus orang-orang beriman, orang-orang pada kelaparan, kehausan. Orang yang beriman, kata Rasulullah, Allah jadikan satu kemuliaan untuk mereka nanti di padang mahsyar, di mana mereka dapat menggenggam pasir padang mahsyar. Lalu saat mereka mendekatkan ke mulutnya, Allah jadikan pasir itu seperti makanan berwarna putih yang sangat lezat, dan 1 kali suap langsung kenyang sekenyang-kenyangnya. Hilang seluruh dahaga dan haus yang ada. Ini orang beriman ya Pak ya. Kalau orang Islam nggak sampai seperti itu. Dia coba makan pasir doang yang kemakan. Tapi orang beriman, nanti baca, orang beriman pada hari kiamat ada keistimewaan nanti di padang mahsyar. Makanya Bapak, masih ingat nggak kajian kita 3 level umat Nabi, 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama? Masih ingat nggak? Level yang paling rendah apa? Muslim. Level pertengahan mukmin. Nah, yang level mukmin ini yang gurun Sahara dari padang mahsyar itu, kalau diambilnya 1 genggam, langsung Allah jadikan menjadi makanan yang menyegarkan, mengenyangkan, menguatkan, menghilangkan dahaga. Subhanallah. Sementara orang muslim yang Islamnya baru sebatas sholat-sholat doang, sementara hidupnya belum diislamkan, akidahnya belum diislamkan, muamalah bisnisnya belum diislamkan, ya,
Islamnya baru sebatas yang 5 waktu. Sholat 5 waktu, habis syahadat sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, ya, udah selesai. Sebatas itu dia udah merasa dirinya muslim, itu baru muslim. Belum masuk orang mukmin. Kalau mukmin, seluruh kehidupannya dia masukkan ke dalam Islam. Dia tidak akan berbisnis kecuali bisnisnya dengan cara Islam dan dengan apa-apa yang halal menurut Islam. Pernikahannya, dalam urusan muamalahnya, dalam apa saja dia Islamkan semuanya. Kajian ini sudah ada, tolong dibuka di kajian Al-Hujjah ya, di YouTube. Tolong buka kajian saya khusus tentang masuk Islam secara kafah, 3 tingkatan umat Nabi dalam beragama. Tolong kembali bedah itu, urai itu pernah saya uraikan di masjid apa ketika itu, Bu? Masih ingat? Hah? Aha, benar. Di sana. Tolong buka kembali di YouTube kita.